Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Tidak dikenalkan lagi sebagai istri. Adam berdehem. Adam bergegas masuk ke dalam kamar mandi, mengguyur badannya dengan air dingin. Sial, mencium aroma tubuhnya saja sudah membuatku bergairah. Jenar, batin Adam. Setelah selesai meredam gairah yang menggebu, Adam segera keluar dari kamar mandi. "Aduh, pakai baju dong," protes Jenar sambil memalingkan muka. "Mulai sekarang kamu harus terbiasa, karena kalau aku tidur selalu seperti ini." Iya, ucap Jenar sambil melirik tato Adam. "Aduh, aku harus kuat iman, setiap hari akan disuguhkan pemandangan seperti ini," batin Jenar. Adam kemudian duduk di tepi tempat tidur. "Tunggu, kita juga tidur satu kasur? Terserah kamu mau tidur di mana. Kalau aku mau tidur di sini, aku capek." Iya, dasar tuan muda. Aku tidur di sofa saja, putus Jenar. "Kalau pegal jangan salahkan aku ya." Sudah sana tidur," ucap Jenar sambil membawa bantal dan selimut ke sofa. Adam. "Ya, selamat malam, selamat istirahat," ucap Jenar. "Aduh, siapa sih yang mengganggu tidurku?" Jenar menuju pintu. Dilihatnya siapa yang datang pagi lewat lubang pintu. Gawat, itu mama sama papa. Jenar berlari mengambil bantal dan selimut yang ada di sofa, mengembalikannya ke tempat tidur. Kemudian membangunkan Adam. Adam, bangun, ada mama sama papa di luar." "Oham," Adam menguap. "Kenapa sih pagi? Pagi sudah ribut, aku masih capek." Jenar. "Ada mama sama papa di luar, aku lihat mereka juga membawa kunci kamar ini." "Yang benar." "Iya." "Sebentar lagi mereka akan masuk, bagaimana ini?" ucap Jenar panik. "Naik ke atas kasur, masuk ke dalam selimut," perintah Adam. "Kamu gila, enggak, aku enggak mau." "Ayo Jenar, sebentar lagi mereka masuk. Mama pasti sudah meminta kunci duplikat." Oke, tapi jangan macam, ancam Jenar. Ia kemudian naik ke atas tempat tidur bersebelahan dengan Adam, masuk ke dalam selimut. "Hadap sana, aku akan memelukmu dari belakang." "Apa? Kita ini pengantin baru, kalau kita tidur berjauhan nanti akan menimbulkan kecurigaan. Ingat, mamaku itu orang yang teliti." Iya, baiklah." Jenar segera memiringkan tubuhnya, kemudian Adam segera memeluknya dari belakang sambil menaruh kepala Jenar di lengannya. "Ach!" teriak Jenar. "Apalagi? Apa tadi yang menyentuh dan mengganjal di bokongku?" ucap Jenar sambil menoleh ke belakang. "Oh, come on Jenar, this is morning, okay. Pria biasa seperti itu, sudah naluri alam adik akan ikut terbangun. Tapi..." "Sudah, diam, jangan membantah terus, ingat," ancam Adam. Terdengar suara pintu terbuka. "Adam, Jenar, mama sama papa masuk ya,"
ucap Mama. Mereka melangkah menuju tempat tidur. Ma, lihat mereka masih tidur, kita kembali nanti saja. Papa, ini bagaimana? Kalau kesiangan kita bisa terlambat. Adam, Jenar, ayo bangun nak. Mama sama Papa ada kejutan untuk kalian. Adam bangun dan seakan terkejut akan kedatangan mereka. Loma, Pa, pagi ada apa? Ucap Adam sambil mengerjap-ngerjapkan matanya pura seperti baru bangun tidur. Sayang, bangun, ada Mama sama Papa. Jenar kemudian membuka mata sambil pura menguap. Pa, maaf baru bangun, ucap Jenar. Tidak perlu minta maaf. Mama sama Papa yang salah. Pagi sudah mengganggu istirahat kalian. Pagi sayang, ucap Adam tiba sambil mencium pipi Jenar. Sontak Jenar kaget, tangannya mencubit pinggang Adam. Sayang, malu dilihat Papa sama Mama. Tidak apa Jenar, Mama juga tidak lama kok. Kami berdua mau memberi kejutan untuk kalian. Kejutan apa, Ma? Kebetulan acara pernikahan kalian tidak dihadiri keluarga di Jepang. Maka papamu bermaksud mengenalkan Jenar kepada kakek Yamashiki sekalian acara bulan madu untuk kalian. Bagaimana? Kita ke Jepang, Ma? Iya Jenar, kita berempat akan ke Jepang. Semuanya sudah dipersiapkan mamamu, kita berangkat jam 12 siang, ucap Papa Akihiko. Nah, sekarang kita pergi dulu. Silahkan kalian lanjutkan kegiatan panas kalian, ucap Mama Indira. Mereka berdua kemudian meninggalkan Adam dan Jenar. Kamu mandi sana, aku pesan breakfast dari kamar. Baiklah, oh, iya, Adam, kalau pergi ke Jepang bagaimana dengan bajuku? Tidak usah dipikirkan, toh Mama sudah mempersiapkan semua. Jenar segera turun dari tempat tidur menuju kamar mandi. Dia membatalkan lanjutan acara berendam karena perutnya yang sudah terlalu lapar. Saat acara resepsi dia hanya makan sedikit karena banyaknya tamu yang datang. Tak lama kemudian dia keluar. Kamu nggak mandi? Mandi kok. Kenapa bajunya tidak ganti? Mana bisa ganti? Tidak ada satupun baju yang bisa dipakai. Kamu lupa? Ya, sudah ambil bajuku yang lain. Setelah itu makan. Siap, Tuan Muda, ucap Jenar sambil berjalan menuju almari. Setelah selesai memakai baju, Jenar segera menghampiri Adam di sofa untuk sarapan pagi. Nasi goreng ini sepertinya enak. Makanlah. Adam dan Jenar menikmati sarapan dalam diam. Hanya ada obrolan singkat saja. Kesinikan kakimu, perintah Adam setelah selesai sarapan. Buat apa? Sudah lakukan saja, jangan banyak membantah. Jenar menaruh kakinya di pangkuan Adam. Adam mengambil sebuah kotak P3K dan mengeluarkan obat antiseptik dan plester. Dari mana kamu tahu kakiku lecet? Tadi pagi waktu kamu naik ke atas kasur aku lihat kakimu merah. Dengan telaten Adam membersihkan luka di kaki Jenar kemudian menutupnya dengan plester. Adam, Terima kasih, ucap Jenar sambil tersenyum manis. Sudah aku pesankan flat shoes,
bisa kamu pakai nanti agar lecetnya tidak parah. Jenar menjawab dengan anggukan. Aku mandi dulu, pamit Adam. Setelah melalui perjalanan panjang selama hampir 7 jam, akhirnya mereka sampai di Tokyo. Di Bandara Narita mereka sudah disambut oleh adik papa Akihiko. Nihon e yokoso, ucap paman Adam. Muka ni kite kurete arigato, ucap papa. Mereka bilang apa? Bisik Jenar ke Adam. Ucapan selamat datang dari paman dan dibalas oleh papa. Oh, ucap Jenar sambil mengangguk-angguk. Sudah, jangan kau gunakan lagi bahasa Jepang, kasihan menantuku, tidak mengerti. Hahaha, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ayo kita ke mobil, ayah sudah menunggu, ajak paman. Kira menempuh perjalanan hampir 1 jam mereka akhirnya sampai di rumah kakek Adam. Rumah adat Jepang yang sangat besar dan memiliki halaman yang sangat luas. Banyak sekali pohon sakura, pinus Jepang. Adam, yang itu bunga apa? Cantik sekali. Itu bunga Camellia japonica, atau Tsubaki. Sebaiknya jangan kamu sentuh. Kenapa? Karena bunga mudah lepas dari kelopaknya. Ayo masuk dulu. Mereka semua masuk ke dalam rumah dan disambut oleh kakek Yamashiki. Adam, panggil kakek. Kakek tidak menyangka kamu sudah menikah, ucap kakek sambil memeluk Adam. Iya kakek, kenapa kakek tidak datang? Kakek sudah tua, hanya restu dan doa saja yang bisa kuberikan. Inikah istrimu? Tanya kakek sambil memandang ke arah Jenar. Perkenalkan kakek, saya Jenar, ucap Jenar sambil membungkuk. Hahaha, istrimu ini imut sekali. Kemarilah peluk kakek. Jenar maju pelan kemudian memeluk kakek Yamashiki. Kamu tidak salah pilih Adam. Dia wanita yang tangguh dan kuat. Dia akan memberikanmu banyak keturunan. Hahaha, itu pasti ayah. Melihat mukanya yang selalu mesum ke Jenar, tidak heran jika dia akan memberikan aku banyak cucu. Ucap Papa Akihiko diikuti gelak tawa seluruh keluarga. Ogawa bawa mereka ke kamar, biarkan mereka istirahat. Ogawa adalah salah satu pelayan kakek Yamashiki. Sejak Adam masih kecil, ia sudah bekerja melayani kakek. Ia segera menunjukkan kamar mereka. Kita satu kamar lagi, bisik Jenar. Iyalah. Maaf, ini kamar tuan muda. Terima kasih Ogawa. Saya akan membawakan makanan camilan untuk tuan muda, ucap Ogawa sambil pergi meninggalkan mereka. Adam dan Jenar masuk ke dalam kamar. Kita tidur di lantai, apakah tidak dingin? Tidak, kita tidur di atas futon. Justru kalau kita tidur seperti ini akan lebih sehat. Benarkah? Iya, tidur di lantai akan membuat punggung, kepala, pinggul dan bahu dalam posisi lurus yang membuat kita rileks selama tidur. Jenar segera mencoba tidur di atas futon. Bener nyaman, ucapnya sambil berguling-guling, tanpa sadar futon itu telah menggulung tubuh Jenar yang kecil. Adam, tolong, teriak Jenar. Kenapa lagi sih? Adam segera menghampiri Jenar. Hahaha, Adam tertawa terbahak-bahak. Kamu seperti ulat.
Jangan tertawa terus, bantu aku keluar. Oke, kamu ini ada saja yang selalu membuat aku tertawa. Ada sesuatu yang aneh yang menjalar di relung hati Jenar. Benarkah aku bisa selalu membuatnya tertawa? Apakah dia bahagia? Jangan terlalu senang Jenar, ini hanya pernikahan pura-pura, dan setelah Jessica datang, tidak akan ada hal seperti ini lagi. Pagi ini di Jepang sedang musim gugur. Saat musim ini sangat identik dengan musim yang romantis, dengan daun yang berwarna kuning, merah hingga coklat. Dan ada juga beberapa festival dan tradisi Tsukimi. Tsuki artinya bulan dan mi artinya melihat, jadi Tsukimi adalah melihat bulan. Kamu pakai sweater dari rajut biar tidak kedinginan. Memangnya kita mau jalan kemana? Ke Gunung Fuji. Gunung Fuji, yi, asyik, teriak Jenar. Setelah itu ke pemandian air panas. Benarkah, Adam nanti minta tolong ambil gambar aku ya? Aku bukan pelayanmu. Yah, kamu tidak asyik, ucap Jenar sambil mencibir. Sudah, ayo berangkat, ingat jangan membantah, kalau tidak ingin menerima akibatnya. Iya, paling juga. Awas aku cium kamu, ucap Jenar menirukan ekspresi Adam. Kamu kira semudah itu? Kita sudah menjadi suami istri. Aku bisa berbuat lebih dari sekedar mencium Jenar, ucap Adam sambil melihat dada Jenar. Jenar yang mendengar tergidik ngeri tidak berani membayangkan. Ayo berangkat, ajak Adam sambil tersenyum geli melihat ekspresi Jenar. Adam tunggu, teriak Jenar sambil berlari kecil menyusul Adam. Kalian sudah siap? Sudah, Ma. Oh, ya, Adam, kamu masih ingat Ayumi, teman kecil kamu waktu di Jepang? Ingat, Ma, Ayumi ada di sini. Iya, nanti dia juga akan ikut kita jalan. Tuh dia. Tampak seorang gadis Jepang dengan kulitnya yang putih, rambut hitam panjang dengan wajah yang manis datang mendekat. Adamu o genki desu ka, sapa Ayumi. Watashi wa genki desu, jawab Adam. Kalian ini malah ngobrol bahasa Jepang, kasihan Jenar, ucap Mama memperingatkan. Ayumi kan tidak bisa bahasa Indonesia, Ma. Siapa bilang, Ayumi bisa kok. Iya Adam, aku sekarang sudah bisa bahasa Indonesia. Sudah ayo kita berangkat, keburu siang. Adam dan Ayumi berjalan bersama sedang Jenar di belakang mereka. Siapa lagi ini? Tidak mungkin dia transgender, sepertinya dia cewek, tulen batin Jenar. Setiap kali ada wanita cantik aku pasti ditinggal. Harus sabar, namanya juga istri pura-pura. Mana aku tidak dikenalkan lagi sebagai istrinya. Karena asyik dengan lamunannya, Jenar tidak memperhatikan langkahnya sehingga hampir saja jatuh kalau tidak ada tangan kekar yang memegangnya. Hati kalau jalan, oke. Bersambung.